Halo pemirsa, kembali lagi di Sekilas Info. Saya Yohana Nenggolan yang menemani Anda selama 5 menit ke depan. Hari ini kita akan melihat dua sisi yang berbeda di dalam dunia kuliner. Satu sisi ada tempat makanan yang masih bergelut dengan persoalan penggunaan sampah plastik. Dan di satu sisi yang lain, ada tempat makanan yang sudah sadar akan pentingnya mengurangi sampah plastik dan menjaga kehigienisan makanan. Kita akan melihat secara langsung tempat-tempat makanan tersebut. Sekarang saya terhubung dengan dua rekan kerja saya, yaitu Evelyn yang sudah berada di Kantin Biru dan Aselania yang sudah berada di Taman Sari. Evelyn, apakah Anda mendengar suara saya? Baik pemirsa, saya Evelyn Bastiar. Saya sekarang berada di Kantin Biru. Mereka menawarkan berbagai macam jenis makanan dan sekarang saya sudah berada di salah satu outletnya, yaitu Warung Mang Arjun. Baik, saya sudah berada di Warung Mang Arjun dengan ibu. Ya, ibu siapa Bu? Penti. Ya, baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibu. Ibu bisa menjawabnya ya Bu. Yang pertama, bisa diceritakan bagaimana ibu menjaga standar kebersihan saat menyiapkan dan menyajikan makanan? Kalau kita ikutin prosedur dari pihak Supermarket Karawaci. Kalau untuk kebersihan ya sama standar produk ini dari plastik, kita ngikutin dari prosedur Supermarket Karawaci. Baik, pertanyaan berikutnya, sejak kapan ibu mulai mengurangi penggunaan kantong plastik dan kemasan sekali pakai Bu? Sejak pemerintah menindaklanjuti tidak boleh memakai plastik gitu. Oke, baik. Selanjutnya, apa alasan ibu menerapkan prinsip ramah lingkungan di tempat makan ini Bu? Karena kita ingin kantin juga lebih bersih lagi, lebih kedepannya lebih bagus lagi lah itu. Oke, selanjutnya, apakah penggunaan kemasan ramah lingkungan mempengaruhi jumlah pelanggan atau keuntungan? Kalau keuntungan mempengaruhi karena lebih mahal ya gitu. Kalau jumlah apa tadi? Jumlah pelanggan enggak, alhamdulillah enggak mengurangi. Baik, pertanyaan berikutnya, apa jenis kemasan yang digunakan sebagai pengganti plastik dan bagaimana pelanggan menanggapinya Bu? Kita mengganti plastik dengan paper bag sama paper bowl. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah ibu mendapat dukungan dari pemerintah komunitas atau pihak lain dalam menerapkan sistem ini? Kita dapat dukungan dari pihak Supermarket Karawaci, manajemennya, itu aja. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu. Menurut ibu, apa manfaat terbesar dari menjaga kebersihan dan mengurangi sampah plastik di tempat makan ini Bu? Menurut aku ya, mungkin lebih ke ramah lingkungan kali ya, gitu aja. Udah. Baik, terima kasih Ibu. Baik, sekian wawancara saya di Warung Mang Arjuna kepada Yohana. Nah pemirsa, kita sudah melihat bagaimana Kantin Biru tetap menjaga kebersihan dan kerapian tempat makanan. Nah sekarang kita akan beralih ke sisi yang lain. Asel, apakah Anda mendengar suara saya? Baik, sekarang saya berada di lokasi Taman Sari. Di sini memiliki beberapa outlet yang didirikan di sini dan mereka menjual banyak sekali jenis macam makanan. Dan sekarang saya berada di salah satu outlet, yaitu Pecel Lele Makbul. Dan saya sekarang sedang bersama dengan Ibu siapa? Ibu Parmi. Dan Ibu Parmi. Ibu, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Pertama itu, bagaimana cara Ibu menjaga kebersihan makanan dan tempat berjualan setiap harinya? Ya dibersihin supaya rapi, pelanggan tetap makan di sini deh, gitu aja. Itu apakah ada pemeriksaan secara rutin sehingga Ibu itu mempertahankan kebersihan di daerah sini? Ada setiap bulannya. Oh. Kami ada kontrolan setiap kayak model sidak lah. Gitu. Oh, berarti ada orang yang datang sini untuk memeriksa. Oke, baik Ibu. Terus apakah pernah ada keluhan dari pembeli mengenai kebersihan makanan di tempat ini? Alhamdulillah nggak ada. Nggak Nggak ada. ada keluhan. Tapi kata pelanggan tetap oke. Oke, berarti tempat ini udah berapa lama berdiri? Berdiri. Saya dagang di sini udah sekitar 12 tahun. Dan 12 tahun itu belum pernah ada keluhan satupun tentang makanan? Alhamdulillah belum ada. Oke, baik Ibu. Terus Minta sambal yang banyak. oh, jadi keluhannya hanya sekedar tambahin sambal dong Bu, kayak gitu kan? Gitu, ya. So, apakah di sini masih menggunakan styrofoam atau plastik saat membungkus makanan? Masih. Saya boleh tahu Bu, kenapa alasannya Ibu menggunakan styrofoam dan plastik? Itu lebih murah deh. Buat orang take away gunus gitu. Dan praktis gitu ya Bu ya? Praktis. Kalau pakai kardus pakai ini kan lebih mahal. Betul gitu. sekali. Berarti itu mempengaruhi juga kan? Pengaruhin kita omsetnya kan. Iya. Harganya kita nggak naik, harga tetap. Iya betul. Jadi pelanggan itu tidak kabur karena harganya naik kan, Ibu? Apakah Ibu mengetahui tentang adanya pengurangan plastik di sini? Tahu supaya sampahnya kita jangan banyak gitu, pengurangan kan. Cuman kalau kita nggak pakai plastik, masa orang beli mau pakai tenteng-tenteng gitu kan? Iya betul. Berarti Ibu melihat kenyamanan tentang pembeli. Iya. Lalu yang terakhir Ibu, apakah Ibu terbuka jika kedepannya ada pelatihan atau bantuan untuk meningkatkan kebersihan atau mengurangi sampah plastik? Ya mau sebetulnya, cuman kan gimana baik konsumennya aja nanti. Kalau kita jangan pakai peraturan di situnya aja bagaimana gitu. Kalau kita nggak boleh pakai sampah plastik ya kita paksa enggak gitu. Kita pakai bisa yuk.
saya terusin aja. Oh, baik Bu. Terima kasih Bu atas partisipasinya. Sama-sama deh. Nah, pemirsa, kita sudah melihat dua sisi yang berbeda dari tempat makanan Taman Sari dan Kantin Biru. Di mana di Kantin Biru mereka sudah menyediakan pelayanan yang terbaik untuk konsumen dan memperhatikan setiap lingkungan tempat makanan untuk para konsumen. Mereka juga sudah memperhatikan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Dan mereka menawarkan harga yang cukup terjangkau untuk para konsumen ini. Kemudian kita dapat melihat di Taman Sari bahwa mereka juga menawarkan harga yang terjangkau untuk para konsumen, tetapi mereka kurang memperhatikan lingkungan tempat makan para konsumen dan mereka juga masih bergelut dengan persoalan sampah plastik. Nah, dari kedua tempat makanan tersebut, pilihan ada di tangan Anda, mau memilih Kantin Biru dan memilih Taman Sari. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat menjalani hari Anda. Sampai jumpa di berita-berita selanjutnya.